Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri 17 Pontianak Kota, Ibu Aminah SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SD Negeri 17 Pontianak Kota. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Juan Darwor sebagai bentuk aksi nyata pelaksanaan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah desa. Bapak Juan Darwor ini merupakan salah satu peserta kegiatan CGP Angkatan 9. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita simak bersama pemaparan dari Bapak Juan Darwor. Dalam pemaparan ini, selaku notulen nanti akan dibantu oleh Ibu Urainopika SPD, kemudian sebagai moderator saya sendiri Dewi Rahmadayanti. Pemaparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Juan Darwor. Untuk itu, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, ya. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan diseminasi ini, ya. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang saya lakukan selama saya mengikuti kegiatan dulu. Kegiatan ini berjudul menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, nah, mungkin kata-kata budaya positif sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Adapun tujuan diseminasi ini adalah yang pertama tentunya ya, tujuannya adalah memenuhi tugas calon guru penggerak. Ini sebagai aksi nyata saya pada modul 1.4, karena saya sudah melakukan kegiatan ini selama 2 bulan. Ini sudah berjalan di modul 1.4 ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menyampaikan ya pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Jadi konsep inti dalam satu modul ini ada 7 konsep yang ingin saya paparkan kepada Bapak Ibu semua. Kita berbagi pengetahuan ya tentang budaya positif ya. Materi utama kita adalah di sini. Kita masuk kepada materi utama. Budaya positif. Positif pasti di pikiran kita adalah hal yang baik tentunya kan. Ya. Sesuatu yang harus diwujudkan di sekolah. Wajib ya. Oke. Pertanyaan pemantik untuk kawan-kawan di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Saya punya 3 pernyataan. Silakan jawab setuju atau tidak. Tidak akan ada salah atau benar. Ya. Nanti tahu salah atau benarnya setelah kita menyaksikan materinya. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ada yang bilang setuju. Oke, tak masalah. Ada yang bilang tidak. Itu bilang tidak. Oke. Nah, oke. Dan satu lagi ya. Oke. Yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ya, setuju. Oke, ya. Tidak apa-apa ya. Terakhir,
memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, nanti tiga-tiganya bisa terjawab setelah kita apakah benar pandangan kita saat ini gitu ya. Apakah setelah materi nanti ternyata begini yang benar. Ya, Bapak ya. Oke, ini topik yang kita bahas hari ini ada 7. Ada perubahan paradigma dan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini saya pelajari 2 minggu Bapak Ibu, tapi ini saya paparkan hanya 1 jam. Jadi mungkin akan ada beberapa materi yang terlewat. Jadi saya hanya menjelaskan secara singkat saja Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesempatan mempelajari materi ini sangat-sangat bagus sekali. Ya, sangat membuka wawasan kita sebagai seorang guru. Oke, pertama, nah ini perubahan paradigma belajar. Saya ingin ya Bapak Ibu membayangkan, Bapak Ibu kebetulan ada yang berdua, ya, nah, Pak Pandi dengan Pak Dio, Pak Masdi dengan Ibu Laila, ya, kemudian Bu Anggi dengan Bu Tika. Bayangkan misalnya kita sebagai posisi A, ya, punya sesuatu yang berharga di tangan kita genggam. Kemudian yang B adalah posisi teman di sebelah kita, ya. Dia ingin membuka tangan kita, ya. Bebas dengan cara apapun, ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dibuka tidak? Di tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Kalau menurut Bapak Ibu dibuka tidak? Dia boleh merayu, boleh mengancam, boleh memaki, boleh menghina, boleh macam-macam, ya. Menghardik macam-macam, ya. Kalau menurut Bapak Ibu kira-kira di posisi A ini, apakah dia akan memberikan sesuatu itu? Bahkan disodorkan dengan uang, gitu kan? Macam-macam lah, ya. Oke, ada yang mau menjawab? Juga berikan alasan, silakan. Tidak apa-apa. Bapak Ibu silakan. Tidak. Oke, Pak Indra tidak apa alasannya Pak Indra? Sifatnya rahasia pribadi dan mungkin barang itu sangat berharga ya, beda ya. Oke, jawaban yang bagus ya. Oke, terus terang betul ya apa yang dikatakan Beda. Kita akan itu lalu ya, kita akan melindungi sesuatu yang berharga bagi kita, gitu ya. Atau mungkin keluarga, gitu ya, mungkin anak, istri. Kita tidak akan memberikan itu kepada orang lain karena kita tahu itu berharga buat kita, gitu ya. Walaupun orang dengan merayu, dengan apa segala macam, ya. Pertanyaan saya, yang memegang kontrol itu siapa? Apakah A atau B? Ya. A. Yang memegang kontrol apa ya? A itu anggaplah diri kita. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita. Ya, diri kita. Jadi pernah tidak terbesit dalam pikiran Bapak Ibu kita memperlakukan kepada anak? Ya. Kita memaksa anak harus melakukan ini dan itu, padahal bukan itu yang dia mau, kan? Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari, gitu kan? Padahal posisi kontrol ada pada anak, gitu kan? Nah, tapi karena kita memaksa, merayu, gitu ya, nah, itu yang menjadi perubahan pada pertanyaan. Nah ini yang namanya adalah teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, dan itu sudah kita lakukan dari zaman pendidikan zaman dulu sampai sekarang. Saya sendiri juga melakukan. Kalau menganggap guru itu kontrol murid, betul kan? Kita maunya anak diam, kita maunya anak duduk tenang, kita maunya anak itu apa kata kita? Itu namanya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya, dapat menguatkan karakter. Ya, jadi kritik, kalau kita mengkritik orang dapat memperkuat orang. Kalau kita membuat orang itu bersalah, orang itu akan kuat karakternya. Ya, padahal belum tentu. Ya, tidak semua orang bisa diperlakukan seperti itu. Ya, ada yang makin down, ya, ada yang makin depresi. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif. Ya, bukan budaya positif, penguatan positif. Ya. Jadi tidak semuanya bisa bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku orang dewasa, murid-murid adalah anak-anak. Kita punya hak untuk memaksa.
Apapun yang kita katakan mutlak, betul? Ya, itu mutlak. Jadi kesannya memaksa. Ya, oke. Oke Bapak Ibu, ya kita harus merubah paradigma ya yang awalnya stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, jadi dulu ini kita kebutuhan kita sama, kebutuhan anak sama, kan? Anak semuanya harus belajar IPA semua, materinya harus suka IPA semua. Sekarang tidak, kebutuhan anak itu berbeda. Ya, ada anak yang suka lukis, dia mungkin nggak suka belajar IPA, tapi gimana caranya dengan hobi dia lukis, dia suka belajar IPA. Tugas-tugas IPA itu lebih mengarah ke gambar-gambar, ya. Nah, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan memaksakan pandangan kita. Perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak nakal salah, padahal bukan itu yang kita lihat. Semua perilaku pasti ada tujuan. Kenapa dia nakal? Pasti ada tujuannya, ada sebabnya. Jangan bilang dia salah dulu, jangan bilang dia nakal dulu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ini teori stimulus respons. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tuh. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol orang lain tidak bisa mengontrol kita. Tuh. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk orang gagal, terpaksa, betul kan? Bujuk terpaksa. Tapi pada teori kontrol kerjasama, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru, bukan memaksakan kehendak kita, tapi diajak bekerja sama. Kemudian kalau dia berpikir menang kalah, kalau stimulus respon pasti menang kalah. Tapi kalau dari kontrol menang kalah, karena semuanya berkolaborasi tadi. Ya, nah, itu yang diharapkan. Ya, oke kita lanjut Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa berubah cara pandang kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk materi kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif, ya. Oke, bicara masalah konsep disiplin positif ini Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, betul? Teratur, kepatuhan, ya. Kemudian kata disiplin juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin kita hukum, kan? Masalahnya seperti ini. Dari zaman-zaman dahulu sering seperti itu. Padahal itu berbeda, Bapak. Disiplin positif bukan mengarah kepada hukum. Karena, ya, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak harus. Justru, ya, itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu ya, bukan pertama. Kalau kita kebanyakan pertama, terakhir yang kita lakukan ya, kalau memang sudah tidak bisa dihindari ya. Jadi ingat, ketika anak salah kita disiplinkan bukan langsung kita hukum, kan baru pertama kali masa langsung hukum. Mungkin kita berikan dulu arahan ya, supaya ada perubahan di situ. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Apa tujuan kita sebagai pendidik ya? Kira-kira apa Bapak Ibu tujuan kita sebagai pendidik? Sekarang kan orang kita disebut dulu lagi pendidik ya. Kira-kira apa tujuan kita nih? Ayo, untuk dapat gaji tiap bulan. Ayo, untuk dapat tunjangan ya. Oke, apa buktikan? Untuk menciptakan generasi khususnya siswa-siswa kita menjadi generasi yang sehat, bersih, kemudian cerdas berkarakter. Lihat cakep jawabannya, ya betul ya. Jadi tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai kebajikan universal. Apa itu? Banyak, ada 6, bahkan ada 10. Seperti apa nilai kebajikan universal? Terdapat pada profil pelajar
Pancasila itu salah satunya Bapak Ibu. Ini kebajikan Profesor Pancasila itu salah satu aja, masih ada 10 itu, ya. Profil Pancasila itu salah satunya, ya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu kan P5 itu, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, motivasi perilaku manusia, ya. Jadi manusia ini ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Anak nakal, ya, kita saja melakukan kegiatan ini pasti ada motivasinya. Saya saja melakukan kegiatan ini juga ada motivasi, ya. Oke, yang pertama, apa motivasi kita? Ini adalah level terendah dari motivasi kita sebagai manusia dalam menghadapi sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul kan? Kalau ada disiplin, ada aturan, daripada kena hukum, kita nurut aja, cari selamat, kan? Nah, ini adalah motivasi terendah Bapak Ibu ternyata yang kita lakukan selama ini. Paling rendah levelnya, karena itu ekstrinsik dari luar motivasinya, ya, level rendah ini, ya. Artinya kita bertindak, ya, untuk menghindari masalah. Kita nggak mau ada masalah, gitu ya. Kita tidak mau dihukum, bukan kita sadar hukum, tapi kita tidak mau dihukum, ya. Nah, ini terendah. Jadi selama ini kita masih di level rendah. Kemudian berikutnya, ya, untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya ada orang melakukan disiplin ini supaya dapat pujian. Wih, mantap kau, bagus kau, rajin gurunya, rajinnya datang pagi, ya, senang lari. Besok datang jam 6, besok ini datang jam 5, besok datang jam 4, besok ini di sekolah. Nah, gantikan aja, ya. Nah, itu mendapatkan imbalan. Kebanyakan dari kita biasanya itu seperti itu, ya, karena tingkatan motivasi ini. Jadi level kedua masih mending daripada yang pertama. Itu ya masih mending, ya. Nah, yang paling baik yang mana? Yang ini Bapak Ibu. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang paling bagus. Jadi disiplin ini motivasinya muncul dari dalam diri. Dia sadar dia melakukan ini atas keinginan dia, bukan karena takut hukuman, bukan karena mau dapat pujian. Aku datang pagi karena aku harus datang pagi. Untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada murid-murid di sekolah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena kepala sekolah, bukan karena guru senior yang suka marah-marah, kan? Bukan karena teman di sekolah, bukan. Tapi karena datang dari diri sendiri. Itulah yang paling bagus. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa mengalah ke sini ya Bapak Ibu. Dan saya sendiri pun masih belum Bapak Ibu, saya sadar. Ya, tapi kita sama-sama berusaha mengarah ke sini. Ya, nah, kalau sekolah seluruh guru sudah bisa mengarah ke sini, saya yakin sekolah itu bisa menjadi sekolah yang baik. Oke, kita lanjut. Oke, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Itu tujuan kita. Kita tanamkan kepada anak. Yang ketiga yang kita tanamkan, bukan ke satu yang kedua, tapi yang ketiga. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, sehingga mereka nanti ke depannya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tugas mengajar di sekolah dasar itu buat mempersiapkan mereka nanti. Nah sekarang, nanti ketika dia di masa depan dia akan menjadi pribadi yang tangguh, ya, siap akan masalah-masalah yang dia hadapi nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang materi berikutnya hubungan konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya ada banyak ini Bapak Ibu ya perbedaan ini, tapi saya ambil 5 pokok saja. Ada 5 saja. Ini sebenarnya satu tabel yang panjang saya ke bawah ya. Saya ambil 5 intinya saja. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul? Ya, hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, beda ya. Hukuman dan konsekuensi berbeda. Restitusi merupakan pilihan alternatif, ya. Jadi ada jalan keluar yang lebih baik. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid. Siapa yang mau dihukum? Kita sejak dulu tak mau dihukum, kan? Nah, kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Lebih baik kan daripada hukuman. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, ya, karakternya jadi lebih kuat, ya.
Kemudian hukuman sifatnya negatif, ya. Jadi selama ini kalau kita hukum anak bukan biasa saja, malah jadi tambah nakal lagi, tambah dia, ya. Konsekuensi netral, ya netral, tapi lebih baik lah daripada semua. Yang lebih baik restitusi akan menghasilkan karakter positif dalam dirinya. Ya, nanti terakhir saya akan berikan materi tentang restitusi di akhir sama contoh video yang juga ada ya. Kemudian hukuman bersifat paksaan kan, kita memaksa. Hukuman itu ya kalau dari diturutin dihukum, ya. Nah, kalau mau diturutin, kalau mau selamat ya turutin kan gitu. Konsekuensi ada rangsangan, stimulus respon, ya. Kemudian restitusi kita menerapkan teori kontrol rasi yang saya sampaikan sebelumnya. Hukuman akan membuat konsep diri anak itu buruk, ya. Dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain, baik itu anaknya, ya, temannya, mungkin siapapun. Konsep diri dia akan buruk. Konsekuensi, konsep diri masih baik, tapi yang lebih tepat restitusi, konsep dirinya kuat, ya. Itu yang lebih baik, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, inilah kenapa anak melakukan kesalahan di sekolah atau anak bermasalah. Ya, kenapa kita sendiri juga bermasalah, Bapak Ibu? Kenapa ada orang mencari narkoba? Kenapa ada orang mencuri? Kenapa ada orang yang melakukan pelecehan? Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Orang mencuri, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup, cari duit buat makan, curi. Selama ini kan kita tahu orang jahat, belum tentu. Memang ada orang hobi curi. Kalau dia duit tidak curi, betul kan? Bagus dia curi, karena dia tidak ada duit, perlu apa? Melakukan kejahatan. Nah, itu juga beda dengan anak-anak. Anak membuat kesalahan, jangan langsung kita cap anak nakal, Bapak Ibu. Karena saya pernah di posisi anak nakal itu kan. Bahkan saya pernah ditunjuk dengan kepala sekolah waktu SMA dulu. Jangan mau sama anak ini, kata kepala sekolah. Di depan adik-adik kelas saya kelas 3 SMA waktu itu. Jangan mau sama anak ini, kata dia. Kenapa dengan saya kan? Kok saya dari pembeleng ya? Nah, sampai terbesit dalam hati saya Bapak Ibu waktu itu. Waktu itu kok gini ke guru ini? Begitu kan seorang guru ketika seorang anak salah, apakah dia selalu salah? Gitu kan? Dalam hati saya kecewa, kesal. Dalam hati saya tidak akan jadi guru. Ternyata jadi guru SD lagi Bapak Ibu. Saya tidak tahu mungkin saya jadi guru SD ini mungkin hukuman, ya karma mungkin ya. Nah, tapi saya ambil positifnya. Positifnya adalah saya beranggapan saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti guru yang waktu itu. Saya akan lebih menghargai guru, walaupun mungkin ini perlu proses lama sekali. Ya, saya akan berusaha. Makanya saya selalu berusaha merangkul anak-anak yang katakanlah punya salah di kelas saya, gitu ya. Jangan selalu menganggap dia salah. Dia kurang dalam satu mata pelajaran, kenapa? Ya, yang penting dia masih ngobrol sama gurunya, itu yang paling utama. Ya, oke. Pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, saya bilang. Ada anak suka curi makan, ada kan kasus di sekolah kita kan? Habis makannya comot, dia beli, kan? Makan comot, nah inilah dia kebutuhan bertahan hidup. Tidak terpenuhi, mungkin di rumah dia tidak mungkin, karena mungkin orang tuanya katakanlah, jadi kita jangan kalahkan dia dulu, ya, jangan salahkan dulu. Anak ini kan di SD perlu, ya, pembentukan karakter. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang, ya. Anak-anak itu yang paling suka dengan gurunya. Ibu, kakek jadi ibu, karena mereka butuh cinta dan kasih sayang. Anak sekolah. Ketiga kebebasan, ya. Pak saya mau buat begini Pak, jangan. Oh ya, selama masih mengarah kepada tujuan pembelajaran, kan berdiferensiasi mau dibuat apa? Yang penting dia tercapai materi. Ya, kesenangan, kan? Wah, masa belajar ini gini-gini, jatuh terus, tua nggak Pak? Ya, belajar ini nggak Pak? Nah, kesenangan. Kalau tidak
hidup. Makanya ya kita tengok anak hidup. Karena salah anak tidak mendengarkan pelajaran, introspeksi diri. Satu sih yang kurang. Oh mungkin media kita, oh mungkin strategi kita yang membosankan. Oke, nah jadi kesenangan ya. Jadi kita tidak perlu ya. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kesenangan. Jadi ketika anak tidur dalam kelas, tidak memperhatikan kita, mungkin dia butuh kesenangan dalam belajar. Jadi jangan cap dia anak yang nakal, anak yang bermasalah, ya. Kita lihat dulu diri kita, ya. Koreksi diri kita dulu. Terakhir adalah kekuasaan power, ya. Anak-anak itu paling suka memiliki kekuasaan. Jangankan anak-anak, kita saja paling suka punya kekuasaan, betul kan? Orang saja berlomba-lomba nak jadi presiden, berlomba-lomba nak jadi pejabat, ya. Kalau kita mungkin berlomba-lomba untuk jadi kepala sekolah atau kepala. Di atas juga bisa mengontrol, ya. Penguasaan itu yang banyak, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, ini dia 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ini Bapak Ibu, penghukum. Sering kita di posisi ini, betul kan? Sering sekali, tanpa kita sadari, kita selalu berada di posisi ini. Jadi penghukum itu, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hati-hati Bapak Ibu, hukuman itu tidak selalu fisik, bahkan verbal saja bisa. Ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, itu paling jago. Kalau Ibu dulu, Bapak guru bisa buat kalau orang biasa mungkin agak sulit, ya. Tapi kalau guru bisa merasa bersalah, ya. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut, tapi tenang di hati mereka, ya. Tapi tenang di hati mereka, ya. Kemudian teman, nah di posisi teman ini posisi yang bagus, ya. Jadi 1, 2 ini agak kurang, ya Bapak Ibu, ya. Nah, 1, 2 ini kurang bagus. Yang ketiga itu sudah bagus, teman. Nah ini di posisi teman. Jadi di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui evaluasi, ya. Penghukum membuat orang bersalah hindari kalau bisa kita anggap mereka sebagai teman. Naik lagi level kita kepada pemantau, monitor, memantau, ya. Artinya memonitor berarti mengawasi perilaku. Kalau sudah lebih baik lagi kita mengarah ke manajer. Nah itu yang paling bagus. Kalau kita sudah berada di posisi ini Bapak Ibu, ini guru luar biasa. Jangankan murid, orang tua pun tak berani macam-macam dengan kita, karena kita punya sudut pandang dari orang ini. Dan saya sudah pernah merasakan di posisi 1, 2, 3, dan 4. Ya, manajer tadi saya sebutkan. 1, 2 sering saya lakukan. Bahkan saya dulu panggil orang tua murid, ternyata orang tua murid bisa balik yang ketiga. Ternyata yang saya lakukan itu salah. Nah, sekarang tidak. Ya. Jadi jangan setiap ada masalah di sekolah panggil orang tua. Nah, jangan. Kalau bisa kita selesaikan di sekolah, selesai. Jangan sampai nanti orang tua itu balik ke kita. Nah, kita malu sendiri. Yang saya tidak pernah mengalami itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi posisi manajer ini nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut. Nanti saya juga akan berikan sedikit. Oke, nah ini 5 posisi kita kupas secara singkat. Posisi guru menghukum, tindakannya memarah, kritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan umum. Perkataan, kalau kamu, Bapak Ibu akan, kalau kamu nakal, Bapak Ibu akan hukum di depan pintu, suruh berdiri. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat, ya kan? Nah, kemudian akibatnya, murid tidak peduli dengan gurunya atau dengan sekolah. Tak peduli. Kok gurunya kemana? Guru tidak masuk, boleh! Tenang deh. Kan? Tidak ada lagi yang hukum aku, ya kan? Pola perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah itu bahaya. Hukum ulang lagi, hukum
eksplisit dari luar. Ya. Kalau posisi kedua, guru membuat rasa bersalah, yaitu mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kalimatnya, Bapak kecewa sama kamu kalau orang tua kamu tahu bagaimana seharusnya kamu. Nah, kan kita suka begitu kan? Oh aku, jangan laku orang tua saya. Kan gitu kan? Betul kan? Sering kita lakukan kan? Betul. Tanpa kita sadari ya Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari. Ya, murid merasa bodoh atau rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, khawatir, salah. Ya. Kemudian motivasinya masih eksplisit. Kemudian kita bergerak kepada posisi yang ketiga, pekan, membuat pemaluman. Ayolah kerja tugasnya, ya. Ayolah lakukan ada. Jadi Pak Juanda, ayolah. Itu teman kan? Ayo Pak, kan kita bersenyum. Tapi tanpa kita sadari dia melakukan apa yang kita bisa, gitu kan? Bukan dengan menghaji, ya. Kemudian merasa guru adalah teman yang bisa mengatur kesalahannya. Jadi kalau dia salah, kita nanti dia merasa dimaklumi, ya. Tapi karakter anak menjadi lemah, tergantung dan cenderung menunggu. Nah, jadi inisiatif jadi kurang inisiatif. Motivasinya masih bersifat ekspresif. Kemudian memantau atau mencatat, ya. Kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, ini sudah memang teman, tapi nanti naik level sedikit sudah mulai dengar, ya. Tapi nadanya tidak teriak-teriak seperti pemukul, ya. Kemudian murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi dia tahu akibatnya apa yang dia lakukan. Orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Tapi masih pada orientasi ganjaran dan hadiah. Motivasinya masih eksplisit. Yang paling baik adalah yang kelima, manajer. Yang pertama, tindakan yang kita lakukan bertanya dan membuat kesepakatan. Seperti Bapak Ibu tentunya sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Itu hal yang positif, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita semua bersama kelas punya kesepakatan kelas. Saya punya kesepakatan kelas. Saya buat, ya. Lebih bagus di detail, ya. Nah, kemudian apa sebenarnya harapanmu? Itu yang kita tahu, ya. Perkataannya salah satunya. Manajer itu banyak kata-kata yang bisa kita pelajari, ya. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi anak mencari solusi ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jangan dari kita. Kita tahu nih anaknya harus kita maaf, gitu ya. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tanya sama dia. Kita maaf Pak. Kita tahu kamu. Kita maaf Pak. Cuma karena apa? Jadi dia tahu. Kalau dia salah, dia minta. Jangan dari kita. Ada yang kedua sudah mulai. Maaf. Ada itu. Ya, tapi dia berpikir. Sehingga nanti dia akan menunjukkan disiplin diri dalam diri dia sendiri. Ya. Nah, dan itu yang motivasinya itu yang diharapkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya ada pertanyaan. Nanti silakan kawan-kawan memilih posisi kontrol mana yang tepat. Silakan, ya. Salah sama tak, ya. Oke, yang pertama. Ya, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Kedua, membuat rasa bersalah. Bagus. Kemudian kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, ya. Itu sudah dengan nada yang keras, gitu ya. Oke, kemudian yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Salah? Iya, ini mame nih. Bagus. Kemudian kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak ya. Hah? Tiga teman kan? Nah,
Pak. Lakukan demi Bapak Pak ya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan pemantau. Iya, kan itu kan konsekuensinya kan. Nah, dia tidak akan dapat ini bukan mengerjakan tugas. Masa kamu dalam anak mengerjakan konsekuensi itu bukan menghukum, konsekuensi. Karena ya betul, ya, yang namanya menghukum itu, ya, anak terlambat, ya, suruh lari keliling lapangan, sesuai, tidak sesuai kan? Nah, itu kan. Tapi kalau guru olahraga, dia suruh lari keliling lapangan, betul, karena itu bagian dari pemanasan, ya, itu bedanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas, masuk ke materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita dulu kan tata tertib kelas, tuh ada rumah di saya, ya, saya turunkan, ya. Nah, harusnya sudah tidak lagi kita pakai, tapi lebih kepada keyakinan kelas. Mengapa? Ya. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan. Itu nilai itu yang kita sadari, kan? Bukan takut polisi enggak. Tidak itu bisa kita bayar, tapi untuk keselamatan ini nilai itu yang harus ada dalam diri kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, ya, bukan karena takut, katakanlah takut dimarah sama penyelenggara panitia atau mungkin pejabat, tapi disiplin. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, motivasi yang ketiga tadi, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Makanya bukan peraturan saja, tapi keyakinan yang lebih besar, ya, keyakinan. Oke, ini, ya, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan. Peraturan itu kan membuat tidak nyaman, ya. Betul kan? Apalagi anak kita atur, anak itu lagi sedang merdekanya, ya. Kita aturin yang bisa. Anak suruh diam 1 jam 2 kali 3 menit, anak bisa, ya. Oke, ini ada cara pembuatan keyakinan kelas. Mungkin kalau kamu juga sudah menerapkannya, ya, sudah, ya. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu hendaknya bersifat abstrak, ya. Kemudian yang kedua, dituliskan berupa pernyataan universal, ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan gunakan kata tidak. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang lebih baik apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Guna tidak kata tidak. Kalau ingin membuat keyakinan kelas, karena kita bicara budaya positif. Iya, ayo. Jangan jika dikata tidak, jangan, bukan, itu tidak. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan banyak-banyak. Cenderung itu banyak, agak banyak, lebih dari 10 apalagi. 7 mungkin 6, ya. Tapi yang disepakati anak-anak dan bisa diingat, ya. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Yang bisa diterapkan di kelas, jangan jauh-jauh. Yang hanya disepakati kelas itu saja, jangan kelas lain. Ya, makanya disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas, tiap kelas pasti berbeda. Kalau ada yang ngambil kita, ya. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi juga ada perbedaan. Ya, dan ingat keyakinan kelas ini bukan gurunya yang menentukan, tapi adalah, ya, kesepakatan
murid-murid yang ada di kelas. Ya, suruh mereka tulis, terutama kelas 2, 3, 4, 5, 6 tidak bisa tulis. Kelas 1 mungkin agak sulit, tapi bisa dibantu. Tetapi saya lihat uji buat keyakinan kelas. Wah, tapi bisa kok. Ya, disuruh tulis di kertas. Kemarin saya lihat dulu ya, mempraktikkan keyakinan kelas. Bisa. Ya, saya juga sudah saya praktikkan juga karena ya, bisa. Terserah dia mau tulis apa. Nanti kalau kita bimbing, yang ini kita kelompokkan, oh sama kata-katanya satu kelompok. Oh ini sama. Ada sih dari beberapa yang mereka tuliskan di situ. Kalau seandainya rasa kita kurang, kita coba tambahkan. Coba kalian misalnya, katakanlah belum ada pembuangan sampah pada tempatnya kan? Nah kalau kelas tidak kotor, kira-kira apa ya yang bagus untuk keyakinan kita? Oh membuang sampah pada tempatnya bu. Nah, tambahkan. Ya. Kalau seandainya dirasa kurang kan, kalau dirasa itu. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini sudah materi terakhir tidak terasa loh ya. Saya mempelajarinya 2 minggu, disampaikan 1 jam. Ya, jadi mudah-mudahan ada yang tersangkut lah Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah materi ini akan saya share ke grup sekolah itu. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ingat, memperbaiki kesalahan, bukan menghukum. Itu yang harus kita ingat. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, maksudnya ke teman-teman mereka ya, dengan karakter lebih kuat. Kita panggil anak itu, ya, kita berikan restitusi, dia akan kembali dengan karakter kuat, bukan dengan karakter yang rendah diri, tidak percaya diri, kan? Kok tadi jangan hukum Pak Juanda kan? Kan jadi ini kan? Pak bukan dihukum. Itu jelas sekali banyak. Pak Juanda itu baik, kok tadi nasihatin aku. Nah, kan begitu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, kita mengarahkan saja, ya, mencari solusi. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama kita menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir nanti menanyakan kelanjutan. Nanti saya tunjukkan contoh video ya. Oke, kita lanjut. Ya. Apa manfaatnya? Nah, ini manfaatnya. Yang pertama adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau dia berbuat salah, tidak merasa jelek, tidak merasa nakal, tapi dia tersadarkan. Tujuannya yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ya, itu tujuan dari penerapan segitiga restitusi. Oke. Nah, ini ada beberapa ciri ya. Mungkin tidak bisa diingat Bapak Ibu terlalu banyak, tapi kita akan bersihkan. Ciri-ciri dari restitusi yaitu menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Fungsinya supaya anak tidak mengulangi kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan temannya, ya, mungkin dengan guru maupun dengan kepala sekolah. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu tawaran, bukan hukuman. Kalau hukuman paksaan, ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi kita menuntut murid untuk melihat jauh ke dalam dirinya, ya. Jika dia tahu kalau dia itu sudah melakukan kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu tadi saya bilang ada 5 kebutuhan dasar. Kalau dia katakanlah misalnya suka copot makan temannya, kita lihat kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Anak tidur dalam kelas, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, karakter bukan tindakan. Fokusnya karakter. Ya, fokusnya karakter. Jadi restitusi itu fokusnya karakter. Tujuan kita itu memperbaiki karakter anak.
bukan membuat anak jerah. Ingat ya, bukan membuat anak jerah. Tidak ada istilah jerah manusia itu. Masih tetap ulang lagi, tapi membentuk karakter. Kalau dia sadar apa yang dilakukan itu salah, dia tidak akan mengulangi karena itu muncul dari motivasi diri dia sendiri. Ya, bukan dari luar. Menguatkan, fungsinya menguatkan karakter. Jadi kuat. Selesai, karena segitiga resolusi kuat ya. Melawan monster pun kuat kan? Nah, udah akan lewat di stage itu. Ya. Kemudian fokus pada solusi. Nah, jadi ingat, segitiga resolusi fokusnya solusi, bukan masalah. Bukan fokus dengan masalahnya, tapi fokus pada solusi. Ya. 10. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah dia berbuat salah, ya, kita kembalikan. Ini pernah saya lakukan Bapak Ibu, dan itu saya belum belajar materi ini. Belum. Setelah saya mengalami itu muncul materi ini. Kok bisa ada materinya? Gitu ya. Walaupun mungkin langkah-langkah tidak seperti itu, tapi saya masih arah-arah. Jadi waktu itu ada anak si Rafka sama si Rendra main S1, titis-titis S1 gitu kan, nah, geli-geli gitu kan, ya. Sama gurau. Jadi yang satu ini agak emosi dilempar S1-nya. Untungnya Rafka itu pakai kacamata, kena ke kaca. Kalau nggak pakai kacamata mungkin bisa kena langsung dulu Bapak Ibu ya. Tak kacamata nih Bapak Ibu. Jadi lapor kami, Pak, gimana? Ini Pak, kacamata Rafka ini. Nah, panggil saya tunjukkan. Saya tanyakan bagaimana cara dia bertanggung jawab. Kamu tahu nggak kamu salah? Saya tanya pelan-pelan teman-teman. Bagaimana Rafka? Ya, jadi nanti rektor bertanggung jawab, kita harus ganti kata-kata Rafka. Rafka juga harus lapor orang tuanya, rektor juga harus. Kamu nakal bener, kasih mata orang dipecahkan. Jadi gitu kan? Udahlah siap-siap panas, kan? Nah, padahal apa lagi kan? Ada lagi masalah di sekolah. Bayangkan, anak yang tadinya perlu kebutuhan dasar kasih sayang sama gurunya, malah dapat kebalikannya. Nah itu, bagaimana anak itu mau dekat dengan Kristen kan? Mau nurut yang itu gimana? Ya kan bapak itu. Nah, ya Bapak Ibu, hanya ada tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah ya maka akan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi seperti yang bilang tadi. Ya, jadi jangan langsung mengklaim anak itu nakal. Ya, apa teorinya? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu kata-kata untuk menstabilkan identitas supaya dia tahu, oh Bapak juga pernah. Ya. Semua orang pernah berbuat salah. Itu kata-kata untuk menstabilkan kita supaya tahu bukan hanya dia yang salah, gitu ya. Nah, tapi tetap kita bandingkan lagi di sini, validasi tindakannya, validasi tindakan salahnya, menggunakan teori kontrol. Semua perilaku memiliki alasan. Apa alasan untuk melakukan tindakan itu? Pasti ada kan? Anak kuli kemarin si Rifki berapa ya? Siapa si Desta? Ya. Tapi anak Pak ada pembunuh ini, apa alasannya? Oh ternyata dia tersinggung desanya waktu kerja itu, Rizky ngatur-ngatur sampai berhari-hari Rizky dibully dia. Pulpen diambil, dicamukkan. Nah sekarang begini, menurut Desta tindakan tadi benar apa? Setelah dia tahu alasannya kan? Nah itu ada orang. Kebanyakan dari kita, anak-anak yang melakukan kesalahan, pembulian misalnya, ya, korbannya pasti yang dibully, betul kan? Dua-duanya korban. Sebenarnya dua-duanya. Nah, satu korbannya itu adalah dia tidak tahu yang dia lakukan salah. Yang satu tidak tahu kenapa dia dibuat menjadi itu padahal dia tidak salah. Kan? Dua-duanya yang harus dipanggil kalau ada pembunuh. Dua-duanya harus disadarkan. Jadi membentuk karakter kita
Kalau di tingkat SMP dan itu kan mungkin sudah agak terlalu sulit, tapi di SD ini lah kita melakukan menguatkan karakter mereka di SMP, nanti dibuatkan lagi oleh guru SMP sampai ke PS. Ya, nah ini validasi tindakan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyakan setelah dia validasi dia salah, nah sekarang kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Disiplinnya, kan? Tanggung jawab, anak tidak mengerjakan PR, tanggung jawab lagi, kan? Nah, anak tidak ikut upacara, disiplin berarti. Anak datang terlambat, disiplin. Ya, nah, pokoknya keyakinan kelas yang sudah kita pegang, sudah kita tanamkan di kelas ini. Ya, siapa yang membuatnya? Bukan kita. Mereka yang sepakat itu, bukan kita. Kita hanya menuntut dan mengamalkan. Ya, oke, ini ada kasus, nanti ada videonya. Ini ada pengantar narasinya. Pada saat jam pelajaran olahraga selesai, ketua kelas datang menghampiri Pak Juanda yang sedang duduk di kantor. Ya, dia memberikan informasi bahwa Eba bermain bola di dalam kelas dan tanpa sengaja merusak lampu kelas tuh. Tak ada kepalanya. Ya, tak ada kepalanya tuh. Ya, dengan tenang Pak Juanda meminta ketua kelas untuk memanggil Eba ke ruangannya. Sampai Eba di kantor. Ini ada video. Mudah-mudahan terdengar ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kamu tahu alasannya? Kesalahan adalah hal yang terjadi. Kamu suka dengan bola? Bapak juga suka dengan bola? Jika kamu dengan bola di kelas, apakah ada hal lain juga? Kenapa bersendak tidak sengaja mengenai kelas lain? Karena kita lihat tindakanmu yang belum bola di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Jadi kira-kira keyakinan apa yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, jelas. Apa kamu meyakini sikap disiplin itu perlu dibuat kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, aku akan jauh untuk memperbaiki aktivitas itu, Pak. Bagaimana caranya? Saya akan menyelesaikan belajar. Saya untuk bergabung dan uangnya akan digunakan untuk mengganti lampu yang rusak itu, Pak. Baik, jangan diulangi lagi ya. Jangan hari ini, jangan mengulang di dalam kelas lagi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Semoga Pak. Oke Bapak Ibu, jadi kita tawarkan, ingat ya, institusi menawarkan anak untuk mencari solusi. Bukan kita yang untuk solusi. Kalau harus ganti ya, itu bukan lagi dari segitiga institusi. Posisi kita bukan lagi manajer kalau begitu. Ya, jadi dalam kondisi ini posisi kita manajer. Ya, posisi kita manajer dan kita menawarkan solusi itu. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu ya terima hari ini mudah-mudahan menjadi sedikit pencerahan ya, baik bagi saya maupun Bapak Ibu. Ingat, pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat alam, kodrat zaman yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itu yang kita harapkan kepada diri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Juanda. Kita beri tepuk tangan atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Juanda. Baiklah Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Juanda, harapannya sebagai pendidik kita bisa menjadi penuntun terhadap peserta didik ataupun juga siswa kita ya Pak Juanda ya. Berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab pada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sharing terkait dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang berkaitan dengan disiplin positif atau barangkali berbagi pengalaman ya, seperti yang dipaparkan oleh Pak Juanda. Saya persilakan. Apakah ada Bapak Ibu?
di depan aja Pak Gio biar masuk kamera ya. Iya, biar nampak ada yang nanya. Ada berbeda ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini ya Pak Gio ya. Di sini saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dalam proses pendidikan guru penggerak ya. Di sini topik yang dibawakan tentang budaya positif. Tadi dari paparan materi yang sudah cukup berbobot sekali ya. Ini merupakan pengetahuan yang baru untuk kita semua selaku di dunia pendidikan ini selaku guru. Kemudian ada satu poin Pak dari yang saya temukan. Itu ada, kalau yang sudah biasa kita praktikkan, yang sudah biasa kita dengar, itu kesepakatan kelas, semacam kontrak. Nah di sini ada yang baru yang kita temukan itu keyakinan kelas. Betul. Nah mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang lain juga begitu bahwa kalau dalam kesepakatan kelas, kesepakatan itu kan berisi aturan biasanya. Ketika aturan itu dilanggar atau istilahnya tidak dipatuhi, itu ada konsekuensi. Biasanya berupa sanksi. Contohnya misalnya yang tidak tiket. Kalau yang tidak tiket nanti ada sanksi. Pertama teguran misalnya. Yang kedua nanti harus membersihkan kelas atau mengepel sepulang sekolah. Nah dari kalau keyakinan kelas seperti apa? Apakah ada konsekuensi seperti itu atau bagaimana? Supaya bisa lebih tercerahkan lagi ya kita semua ya teman-teman. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ada kesepakatan, ada aturan, ada kesepakatan, ada keyakinan ya. Kalau aturan biasanya menggunakan kata tidak tiket di buku ya, karena lebih kepada tata tertib ya. Kemudian kesepakatan mungkin Bapak Ibu sudah buat kesepakatan. Nah, kesepakatan itu misalnya begini, contoh ya, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah ya, berpakaian rapi gitu ya, berpakaian rapi. Tidak ada kata tidaknya kan? Berpakaian rapi. Itu kesepakatan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ya diambil dari kesepakatan kelas. Apa keyakinannya? Berpakaian rapi. Apa? Disiplin. Nah itulah dia keyakinan kelas. Ya. Jadi setelah kita membuat kesepakatan kelas, kita arahkan anak kepada keyakinan kelas. Selama ini mungkin kita baru sampai ke tahap kesepakatan kelas, kan? Nah belum ke keyakinan kelas, ya. Nah itu arahnya. Nah misalnya seperti ini, ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Berarti nilai-nilainya, keyakinannya adalah kebersihan. Nah itu maksud keyakinan kelas tadi. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu, barulah nanti kita arahkan anak keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas kita berarti kalau menjaga, gitu ya, kelas agar tetap bersih, berarti ini kira-kira ya nilai apa ya yang bagus ya, nilai apa yang tepat nih? Kebersihan Bu, ya, kebersihan Pak. Oh ya, berarti keyakinan kelas kita kebersihan ya. Nah, gitu. Jadi kalaupun ada pelanggaran pada keyakinan kelas, tidak berupa sanksi. Kalau di kelas saya itu seperti ini Bapak Ibu, saya berikan poin. Tapi poin ini kalau terkumpul udah banyak, nanti ini akan kita panggil dengan tadi kita terapkan manajerial ya. Tapi jangan nunggu 100 poin kelamaan. Sekali itu udah boleh kita kasih arahan supaya ini tidak ulang ya. Walaupun pertama sudah boleh kita ikatkan sekali ya, dan ikatkan. Ayo Pak Rel, hari ini nggak buat PR, masih dengan nada yang lembut ya. Ya kira-kira keyakinan kelas apa nih? Tanggung jawab Pak. Bisa tidak Pak Rel nanti bertanggung jawab dengan PR-nya, ya kan? Bisa Pak, tolong jangan diulangi lagi ya. Saya rasa anak-anak, jangan kan anak-anak ya, orang tua aja kita kalau diberitahu dengan tenang, untuk pasti nggak tersinggung, betul nggak? Pasti akan tersinggung kan? Tapi kalau dengan marah-marah, nah udah kacau. Kalau udah ada kata-kata seperti itu, nggak masuk nih di sini. Aku di sini, ya dengan kata-kata yang kasar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pun belum mengarah ke sana, kita sama-sama saling mengingatkan, ya.
Pertanyaan yang bagus, Pak. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Ya. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Juanda mengenai budaya positif di sekolah. Kita sebagai pendidik berharap kita bisa menjadi penuntun untuk siswa kita. Kita berharap kita mampu menumbuhkan karakter yang baik. Mereka bisa mencapai segala yang ada di dalam dirinya, potensi mereka yang semaksimalnya, dengan harapan bahwa siswa itu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya. Semoga kita dapat mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita, membawa kebaikan untuk para peserta didik demi kemajuan sekolah kita bersama. Saya selaku moderator sekaligus pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Juanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 17 Pontianak Kota, tempat Bapak Juanda Nur bertugas. Saya sangat bangga kepada seluruh guru-guru SD Negeri 17 Pontianak Kota yang memiliki kinerja, etos kerja, dan kebersamaan yang sangat tinggi sebagai pendidik di sekolah kita tercinta. Saya juga sangat bangga kepada Bapak Juanda yang telah menjadi calon guru penggerak mewakili SD Negeri 17 Pontianak Kota, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bapak Juanda telah melakukan diseminasi yang merupakan aksi nyata program dari guru penggerak. Diseminasi yang dipaparkan oleh Pak Juanda dengan judul menumbuhkan budaya positif di sekolah sangat positif sekali, sangat bermanfaat sekali bagi kami guru-guru SD Negeri 17 Pontianak Kota. Saya sangat berharap apa yang telah dipaparkan oleh Pak Juanda menjadi sesuatu yang sangat bernilai positif, tidak hanya bersifat sementara tetapi terus berkelanjutan dan dapat dikembangkan untuk membangun pendidikan di sekolah kita tercinta. Selamat kepada Pak Juanda yang telah melakukan diseminasi dengan sangat baik sekali. Saya ucapkan terus kepada Pak Juanda semangat dan sukses dalam mengikuti program guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.